Makanya kata madzhab hikam kan gitu, wa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah, tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Nah, kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah ya. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali, karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf itu. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi hadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini. Pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapalah. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level, masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya, aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok mari cepat mati. Oh, sing rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. Sebenarnya begini loh, mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu menyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu mang sakiliane. Boy dongo aku yakin pangeran apian sediluk tetap dituruti gitu aja, gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu, ngelingno pangeran udah suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali, pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu, wa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah, tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah, itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri ya pas di Multazam ingin berdoa lagi, tapi mesti spontan itu ingat hikam yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Akhirnya bilang ya sudah tadi Gusti, ya gitu dok. Di putaran ketiga bilang tadi loh Gusti, gitu terus, karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam, wa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal, yang boleh diingatkan yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih, wah aku dongo mau nunjukno butuh Gus, tapi ra kepen disembadani. Ya alhamdulillah aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu, tetap kepengen disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah. Sama cari di takrib, di mu'in, di semua bab fikih, wukuf di Arafah itu sah dan tidak perlu muksun walau mutarodidan, meskipun hanya jalan-jalan. Bahkan di Fathul Mu'in diberi walau lagi, walau fitolabi abidin, moro Arafah mbek golek duit ceblok atau golek apa ngono ya wis sah. Lho andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Ya enggak? Zaman Fathul Mu'in dihentikan walau mutarodidan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abikan, meskipun tidak punya niat wukuf, pokoknya ke situ ya sudah, nyari-nyari apa gitu. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis. Haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis, karena malah badi kan, dia kan nggak pati iso nangis mesti itu. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak
orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja, sekadarnya. Karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadarnya. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abikin, jelas itu takbirnya. Masih ingat atau tidak takbir itu? Harus ingat kan? Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal, kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Mu'in, makanya Gus Zofur itu cerita, kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah Gus. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Mu'in itu setengah hafal i'anah. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, beliau pernah ikut Fathul Mu'in era saya. Padahal sudah dari Mekah lama, saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi, karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak, ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak ndonga ning Arafah gini-gini terus, ya hanya gitu-gitu dok. Tidak mikir kalau ganggu orang lain itu begini itu nggak dipikir. Itu satu. Jadi menurut saya sampean jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi khaddu minan nadhari. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama. Kata kitab Hikam, yang boleh diingatkan itu ya yang berpotensi lupa. Tuhan kan maha ingat. Jadi yang perlu diingatkan itu ya manusia. Tuhan itu nggak pernah lupa, kok kamu ingatkan terus. Berdoa itu ya sekali saja. Kamu berdoa itu sebentar saja, nggak usah lama-lama. Tuhan itu maha ingat, kok kamu ingatkan, kok kamu berdoa itu lama-lama. Kamu harus yakin ya, Tuhan itu maha ingat, akan mengabulkan doa kamu, begitu saja, nggak usah lama-lama. Ya kalau kata kitab Hikam ya, yang boleh diingatkan itu ya yang berpotensi lupa. Allah itu kan maha ingat. Jadi yang perlu diingatkan itu ya manusia, karena manusia kan tempatnya dosa, sering lupa. Tuhan itu nggak pernah lupa, kok kamu ingatkan terus ya. Berdoa itu ya sekali saja. Ya kamu berdoa itu sebentar saja, gak usah lama-lama. Tuhan itu maha ingat kok kamu berdoa itu lama-lama. Kamu harus yakin Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik, yang akan mengabulkan doa kamu. Gitu saja, gak usah lama-lama.